Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari mahasiswa Institut Agama Islam Az-Zaitun dalam rangka memenuhi tugas UTS, kami membuat video tentang mata kuliah Taklim Muta'alim. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri. Ya, saya Rizal Al-Falah. Selanjutnya rekan saya dan saya Akmal Arifudin. Ya, jadi kami akan melakukan sebuah sesi tanya jawab. Ya. Apa yang saya pelajari yang di materi saya, Ya. dan Rizal akan bertanya kepada saya dan saya akan menjawab. Ya, saya akan bertanya tentang jenis-jenis orang nih. Yang pertama itu sebenarnya orang yang benar-benar sempurna itu seperti apa sih? Orang yang benar-benar sempurna itu adalah orang yang pendapatnya selalu benar dan dia mau bermusyawarah. Jadi setiap apapun pendapatnya selalu benar dan dia mau bermusyawarah sama orang lain. Oh gitu. Ya. Terus kalau selanjutnya nih, kan ada tuh yang kedua, orang yang setengah sempurna itu gimana tuh kalau orang setengah sempurna? Kalau orang setengah sempurna itu adalah orang yang dia pendapatnya selalu benar, tapi dia egois, nggak mau bermusyawarah, nggak mau gotong royong lah gitu. Kayak si dia ya? Iya. Si dia. Jadi kalau orang yang tidak sempurna sama sekali itu gimana? Itu kan kayaknya lebih parah tuh. Nah, kalau orang yang tidak sempurna sama sekali itu ya dia pendapatnya selalu salah, sama nggak mau bermusyawarah, udah itu nggak tahu orang apa bukan. Ya kan tadi nih sempat baca materi yang anta pelajari nih. Nah, kalau yang saya lihat nih, ada tuh Imam Ja'far, dia ngomong, katanya musyawarahkan urusanmu kepada seseorang yang takut kepada Allah. Itu maksudnya gimana? Jadi setiap orang kan pasti punya masalah atau punya urusan masing-masing. Ya. Nah, itu alangkah baiknya dimusyawarahkan biar jalan keluar tuh bareng-bareng. Iya, tapi sama orang yang beriman ya. Orang beriman, ya, jangan sama, beda. Kan kalau misalnya orang kafir gimana? Sama orang kafir apalagi gitu. Kafir tuh. Ya, selanjutnya nih tentang mencari ilmu. Pengertian mencari ilmu itu apa sih? Pengertiannya tuh ilmu tuh adalah perbuatan suatu yang luhur dan perkara yang sulit. Jadi harus bermusyawarah, terus minta nasihat sama orang alim, orang beriman. Guru berarti contohnya. Guru juga, ustaz. Terus nih, kan mencari ilmu tuh pengertiannya perbuatan yang luhur ya. Sebenarnya mencari ilmu itu penting gak sih? Ya penting pasti, itu malah suatu keharusan. Jadi ya, apalagi sama muslim, orang beriman, itu suatu keharusan. Itu. Tahu. Ya, jadi saya mau nanya lagi nih Akmal. Jadi tentang yang orang bijak. Jadi gini, qolal hakimu iza zahabta ila bukhara la ta'jal fil ikhtilafi ilal a'immati wamkus sahroini hatta tata'ammala wa tahtaro ustad. Jadi orang bijak, jika kamu pergi mengaji ke negeri Bukhara, maka jangan tergesa-gesa memilih guru, tapi menetaplah selama 2 bulan hingga kamu berpikir untuk memilih guru. Jadi itu tuh maksudnya gimana? Kan saya kurang paham gitu. Coba jelasin Akmal. Jadi maksudnya itu adalah jika kamu ingin mencari ilmu itu harus sesuai sama gurunya. Jangan langsung belum apa-apa udah pergi aja, belum tahu gurunya itu seperti apa. Jadi harus menetap dulu nih 2 bulan, baru kalau misalnya udah cocok kamu bisa menetap, tapi kalau misalnya nggak cocok kamu bisa nyari guru lain. Itu Rizal. Ya, selanjutnya nih arti yang selanjutnya. Jadi karena bila kamu langsung belajar kepada seorang alim, maka kadang-kadang cara mengajarnya kurang enak menurutmu. Kemudian kamu tinggalkan dan pindah kepada orang alim yang lain, maka belajarmu tidak akan diberkati. Maksudnya gimana ya, Mal? Jadi kalau kita belajar kepada seorang alim itu caranya berbeda dengan mengajar seperti guru, atau kita harus cari yang opsi lain ya? Nah, kan kamu tadi udah nanya tuh tentang kalau misalnya memilih guru tuh jangan tergesa-gesa. Jadi ya harus tetap dulu.
Jadi kamu itu harus belajar dulu ke guru tersebut, jangan asal pergi kan. Nah kamu tuh kalau misalnya kamu tiba-tiba pergi atau terus tiba-tiba balik lagi, itu nanti ilmunya jadi nggak berkah. Jadi kamu nggak konsisten sama guru itu gitu. Harus menetap dulu, belajar dulu, nggak boleh, ya hitungannya nggak boleh lepas silaturahmi lah gitu. Nah jadi belajarmu harus berkah gitu. Ya, jadi Mal nih yang terakhir nih. Jadi berarti kalau kita mau apa, ilmunya berkah sama guru sebagai murid ya, berarti kita harus apa namanya, belajar dulu sama dia ya, menetap gitu sama ya maksimal 2 bulan. Ya enggak? Iya tentu saja ya, karena eh, kamu harus tetap dulu, jangan asal tinggal. Jadi harus belajar dulu sama guru itu, cocok nggak cocoknya nanti ya kamu kan posisinya lagi belajar mencari ilmu, jadi harus mencocokkan diri lah gitu. Nah biar supaya ilmu jadi berkah gitu. Ya jadi apa namanya, yang selanjutnya yang mau aneh tanya ini, yang saya mau tanyain tuh jadi eh, tentang terjemahan yang ini nih. Ketahuilah bahwa kesabaran dan ketabahan atau ketekunan adalah pokok dari segala adalah pokok dari segala urusan. Maksudnya tuh jadi eh, kesabaran dan ketabahan itu apa gitu dari segala urusan kita gitu, termasuk apa gitu, kok bisa dibilang hal yang pokok? Jadi gini Jal, maksudnya Jal, jadi setiap orang tuh kan pasti punya kesabaran, punya ketabahan. Jadi itu tuh eh, bisa dirasain kalau misalnya kita dapat kena musibah, kena masalah atau kena ini, ya kita harus sabar, harus tabah, harus punya ketekunan. Pokoknya segala urusannya tuh harus sabar, gak boleh ada yang cepat, apalagi gampang marah, gampang balas dendam. Itu nggak baik Jal, itu bisa. Oh gitu ya Mal, jadi penjelasannya seperti itu. Kalau misalnya apa namanya, kalau yang tentang syair nih, jadi kan ada syair tuh yang setiap orang pasti mempunyai hasrat memperoleh kedudukan dan martabat yang mulia. Namun jarang sekali orang yang punya sifat sabar, tabah, tekun dan ulet. Itu maksudnya gimana? Nah gini Jal, di setiap orang itu pasti punya kebaikan masing-masing kan. Nah terus biasanya orang yang udah memperoleh kedudukan dan martabat yang tinggi itu biasanya dia lupa sama apa yang udah pernah dia lakuin dulu. Atau ya seperti orang yang udah jadi pejabat atau gimana, dia bisa lupa sama janji-janjinya yang pernah janjiin dulu gitu. Jadi setiap orang yang seperti orang-orang sederhana itu yang bisa sabar, bisa tabah, bisa tekun, itu ya itu lebih baik, dan dia nggak merasa paling di atas, nggak merasa paling di bawah, jadi selaras aja. Oh gitu ya Mal jadinya. Oh kalau gitu berarti dari semua materi yang kita pelajari, dari yang pertama tentang orang yang sempurna, orang yang setengah sempurna, terus orang yang tidak sempurna, benar-benar tidak sempurna, terus tentang seorang murid yang mencari ilmu harus menetap 2 bulan, terus apa namanya, memilih guru yang cocok, terus bagaimana ilmu itu apa namanya bisa berkah, lalu tentang apa namanya segala urusan yang harus kita urus dengan sabar dan tabah, dan juga tentang seorang pemimpin atau seseorang yang apa namanya yang memiliki sifat tabah, ulet dan rajin. Ya bener Jal gitu. Jadi ngerti kan apa yang tadi udah kita bahas sama-sama bareng-bareng. Nah jadi ntar ya, tinggal kitanya aja menjalaninya gimana. Kita kan juga lagi belajar, mahasiswa gitu. Udah sekian, enggak sekian, selanjutnya materi Rizal akan saya akan menanyakan tentang materi Rizal gantian. Ya, jadi sekarang materi saya nih yang akan ditanyain sama si Akmal. Ya, materi saya tuh tentang waktu-waktu belajar ilmu gitu. Jadi, kapan kita mulai belajar ilmu, dari kapan, itu tuh ntar saya akan jelasin. Tergantung dia pertanyaannya gimana ya. Nah, Jal, saya mau nanya nih. Jadi, setiap orang itu pasti harus berilmu kan? Nah, kapan sih waktu setiap orang tuh harus menuntut ilmu? Iya, Akmal. Jadi, pertanyaan tentang menuntut ilmu itu sejak kapan ya?
Jawabannya ya ada di materi 8 yang pertama, yaitu kila waktu ta'alam minal mahdi ilal lahdi. Jadi maksudnya tuh menuntut ilmu itu dari mulai ayunan, atau maksudnya dari anak-anak sampai ke liang kubur atau yang lahat kuburan lah. Jadi menuntut ilmu itu dari pertama kali kita hidup sampai kita meninggal gitu. Ya, jadi saya tadi tempat baca, jadi di terjemahan itu ada Hasan bin Ziyad. Hasan bin Ziyad itu sebenarnya siapa sih, Jal? Ya begitu, Jal. Jawab, Jal. Tahan. Ya jadi Hasan bin Ziyad itu tuh dia tuh dulu walaupun usianya sudah 80 tahun dia tetap belajar. Jadi dia tuh nggak pernah nyenyak tidurnya selama 40 tahun. Ya, jadi kan tadi yang pertanyaan pertama tuh yang bilang menuntut ilmu tuh dari lahir sampai liang kubur. Kalau misalnya orang yang nggak nuntut ilmu tuh dosa apa enggak sih? Ya. Iya dosa mal, soalnya kan menuntut ilmu kan dari lahir sampai meninggal. Apalagi kita nih, kita udah tahu nih kalau itu dosa. Wah, kalau sampai kita nggak menuntut ilmu berarti kita bakal dosa, pasti neraka jahanam. Kan menuntut ilmu nih. Terus waktu yang tepat buat kita mencari ilmu tuh kapan sih? Ya kalau waktu mencari ilmu ya semenjak kita paham tentang ilmu itu, kita harus selalu mencari ilmunya. Waktu belajar yang paling baik tuh kapan sih? Waktu belajar yang paling baik itu pertama tuh setelah subuh, itu bagus tuh. Terus antara maghrib dan isya, selain kita bisa ngaji, kita juga bisa belajar. Terus kalau misalnya kita bosen sama pelajaran atau gimana, atau suntuk, itu gimana cara kita ngatasin bosan itu? Ya kalau kita bosen nih mal, ya kita cari ilmu yang lain lagi yang lebih menarik. Tapi jangan sampai ilmu yang sebelumnya kita pelajarin kita lupakan. Ini buat ngatasin kebosanan kita aja, biar kita bervariasi dalam memahami sebuah ilmu gitu. Terus di materinya tuh ada tulisan Ibnu Abbas itu bilang bawakanlah kemari buku ciptaan para penyair. Itu maksudnya gimana? Ya jadi kan tadi sempat tanya kan kenapa kalau misalnya kita bosan hendaknya belajar ilmu yang lain. Nah jadi maksudnya Ibnu Abbas itu ya kalau dulu tuh sebutannya buku yang penyair, jadi buku yang lain gitu, maksudnya Ibnu Abbas. Jadi biar nggak bosan, misalnya udah bosan mempelajari ini, nah makanya Ibnu Abbas bilang bawakanlah kemari buku ciptaan para penyair buat mengatasi kebosanannya. Itu Ibnu Abbas. Tapi jadi Ibnu Abbas kalau bosen nih, dia ya minta tolong bawain buku ciptaan para penyair. Jadi Muhammad bin Hasan itu akpal, dia tuh setiap malam tuh nggak pernah tidur. Jadi dia tuh belajar, jadi dia tuh selalu menyediakan air di hadapannya. Terus kalau ngantuk dia langsung minum tuh airnya biar dia nggak ngantuk pas lagi belajar gitu. Hasan itu bilang kantuk itu timbul dari panas, maka harus ditolak dengan air dingin. Itu maksudnya gimana ya? Jadi ketika kita mengantuk itu berarti hawa tubuh kita semakin panas, maka harus ditolak dengan air dingin. Jadi kita minum air dingin. Makanya kan sebelumnya si Muhammad Hasan selalu minum air agar tidak mengantuk. Nah itu maksudnya. Jadi ngantuk itu timbul dari panas tubuh, terus kita minum air yang dingin, jadinya badan kita dingin, jadi nggak ngantuk lagi gitu mal. Oh iya. Saya paham. Jadi yang saya ringkas itu tentang jadi mencari ilmu itu dari lahir sampai liang lahat. Terus Hasan bin Ziyad juga belajar sampai 80, sampai dia nggak bisa tidur selama 40 tahun. Terus dari juga belajar yang baik itu dari kapan sampai apa, dari habis subuh dan dari habis maghrib sampai sebelum isya. Sama yang itu Ibnu Abbas bilang yang bawakanlah kemari buku ciptaan dan penyairnya. Dan sama yang itu Muhammad bin Hasan yang bilang kantuk ini timbul dari panas, maka harus ditolak dengan air dingin, baru dia nggak bisa ngantuk gitu. Ya makasih Jal udah jelasin materinya. Ya jadi tadi cukup dari kami tentang saling bertanya dan menjawab tentang materi-materi taklim mutalim yang kami pelajari, sekaligus untuk memenuhi tugas UTS kami. Terus selanjutnya kami rasa cukup.
sekian dari kami. Terima kasih telah menonton video kami. Kurang Jangan- lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, Dan- like, komen. oke. Sampai jumpa lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu.